Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Ramdan Fauji dengan nomor NIM 1202080039 dari kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan yang akan menjelaskan mengenai tema 3 yaitu etika pendidik dan peserta didik berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama di sini ada pengertian etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni etikos, yang artinya kewajiban moral. Sedangkan menurut istilah, etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang pada khususnya berkaitan dengan pilihan-pilihan yang akan diambil dan disertai dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang yang akan berdampak kepada masyarakat luas. Etika juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang baik dan buruk suatu perbuatan pribadi seorang di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sosial, kita akan selalu dihadapkan masalah etika, sekaligus menjadi dasar penilaian kepribadian kita. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita yang terkait dengan pelanggaran terhadap nilai dan norma dalam beretika. Selanjutnya, pengertian pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah orang yang melakukan bimbingan. Pengertian ini berarti bahwa pendidik adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam suatu pendidikan. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan anak didik dan bertanggung jawab atas segala sikap, baik itu tingkah laku dan perbuatannya, dalam rangka untuk membina jiwa dan watak anak didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik itu sendiri merupakan pribadi yang diakui haknya sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab sosial. Selain itu, peserta didik juga dianggap sebagai seseorang yang tengah berkembang dengan bantuan seorang pendidik. Dalam ketidaktahuan seorang peserta didik, maka terkadang ia akan selalu mencari tahu dan menanyakan apa yang tidak diketahuinya. Dalam perjalanan keingintahuannya, seorang pendidik harus mengarahkannya serta membagikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya di sini ada etika pendidik. Yang pertama, etika pendidik ditinjau dari kepribadiannya. Dalam mengajar, seorang pendidik harus memiliki niat yang tulus semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendidik harus menghindari diri dari penyakit-penyakit hati seperti sifat dengki, ria, ujub, dan meremehkan orang lain. Selanjutnya, seorang pendidik tidak boleh merendahkan ilmu. Maksudnya ialah seorang pendidik tidak pergi untuk mengajarkan ilmu ke suatu tempat agar orang-orang memuliakannya. Dan yang terakhir, seorang pendidik harus menanamkan dalam dirinya pribadi yang dapat menjadi orang tua bagi peserta didiknya. Selanjutnya, etika pendidik dalam kegiatan ilmiah. Sifat seorang pendidik dalam kegiatan ilmiahnya menurut Imam An-Nawawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tentang sifat tawadu dan menjelaskan bahwa seseorang itu lebih mulia apabila ia lebih banyak membaca daripada yang tidak suka membaca.
Selanjutnya, keharusan seorang pendidik untuk terus menuntut ilmu meskipun harus mengeluarkan banyak biaya. Kemudian, dalam menjelaskan sesuatu harus dalam bahasa yang lugas dan mudah dipahami agar peserta didik dapat menerima ilmunya dengan baik. Dan yang terakhir, keharusan bagi pendidik untuk mengajak ataupun menanamkan dalam diri peserta didik agar membaca doa di saat ingin memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang terakhir, etika pendidik dalam penyampaian pelajaran. Menurut Imam An-Nawawi tentang etika pendidik dalam penyampaian pelajarannya, yang pertama, dalam penyampaian pelajaran, seorang pendidik harus berniat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata tidak untuk menjadi perantara dalam mendapat hasrat duniawi. Kemudian, seorang pendidik tidak boleh malas mengajar, walaupun dengan alasan apapun, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus mempermudah peserta didiknya dalam segala hal. Seorang pendidik tidak boleh menyembunyikan dari peserta didiknya ilmu yang ingin diketahuinya. Seorang pendidik harus bersikap terbuka dalam menyampaikan ilmunya, sederhana dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, seorang pendidik harus bersikap lemah lembut kepada peserta didiknya, terlebih pada saat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada etika peserta didik. Yang pertama, membersihkan hati dari kotoran, sifat buruk, dan akhlak tercela. Meluruskan niat, peserta didik harus menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghargai waktu dengan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjaga kesederhanaan makanan dan pakaian. Yang keempat, membuat jadwal kegiatan yang ketat dan teratur. Yang kelima, menghindari makan terlalu banyak yang akan menimbulkan malas dan kantuk. Yang keenam, mengurangi konsumsi makanan yang menyebabkan kebodohan. Yang ketujuh, meminimalkan waktu tidur, membatasi pergaulan yang buruk. Yang terakhir, seseorang peserta didik haruslah menanamkan sifat tawadu dalam dirinya. Selanjutnya, hadis-hadis mengenai etika pendidik dan peserta didik. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari gurunya Yakub bin Sufyan Al-Fasawi Al-Hafiz dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali bertanya lagi kepada ayahnya, bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis? Ayahnya menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan duduk dan bangun dalam suatu majelis, melainkan dengan berzikir kepada Allah. Beliau tidak mengkhususkan tempat untuk dirinya dan melarang orang lain untuk berbuat demikian. Apabila beliau sampai di suatu majelis, beliau akan duduk di mana saja beliau berhenti dan memerintahkan agar berbuat seperti ini. Beliau selalu memberikan teman duduknya apa yang menjadi haknya, sehingga teman duduknya tidak menyangka ada orang lain yang dimuliakan oleh beliau lebih daripadanya. Di mana hadis ini mengajarkan kepada pendidik dan peserta didik untuk membaca doa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Di dalam kelas, peserta didik hendaknya tidak mengganggu temannya sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Yang kedua, hadis Imam Ibnu Majah, kitab kedua, bab istinja dengan batu dan larangan untuk menggunakan kotoran hewan dan tulang. Hadis nomor 309. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Asabah berkata telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukanku bagi kalian adalah seperti seorang bapak kepada anaknya. Aku akan mengajari kalian, jika kalian ingin buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Beliau memerintahkan untuk beristinja dengan 3 butir batu dan melarang menggunakan kotoran hewan dan tulang. Dan beliau juga melarang seorang laki-laki cebok dengan menggunakan tangan kanannya. Dari hadis ini, hendaknya seorang pendidik mengambil pelajaran seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa seorang pendidik harus memiliki peran sebagai bapak atau orang tua bagi peserta didik di sekolah, yakni memiliki sifat yang sabar dalam mengajari peserta didiknya. Jadi, antara pendidik dan peserta didik
memiliki ikatan yang baik, dan hal itu sangat baik dalam kegiatan belajar karena peserta didik merasa nyaman dan nikmat dalam belajar. Yang ketiga, hadis Imam Bukhari, kitab ke-59, bab bagaimana menjawab salam. Zimmah hadis nomor 500, hadis Imam Bukhari, kitab ke-59, bab bagaimana menjawab salam ahlu zimmah, hadis nomor 5786. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang dari kaum Yahudi menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, Assamu alaika, atau kebinasaan atasmu. Maka aku pun memahami ucapan mereka. Spontan aku menjawab, Alaikumussalam walannah. Semoga atas kalian kebinasaan dan juga laknat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan di setiap perkara. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mendengar apa yang diucapkan mereka? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah menjawabnya, wa'alaikum, yang artinya dan atas kalian juga. Di hadis yang ini, hendaknya pendidik maupun peserta didik mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pendidik harus lembut dalam mengajar peserta didiknya, tidak menggunakan nada yang keras ataupun bentakan, karena hal itu dapat mengganggu psikis peserta didik. Bagi peserta didik, hendaknya saling menyayangi dengan peserta didik lainnya dan bersifat lembut terhadap semua warga sekolah. Yang keempat, Imam Muslim kitab ke-33 bab perintah untuk memberi kemudahan dan tidak membuat orang menjadi lari. Hadis nomor 3264. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Syub'ah dari Abu Atawiyah dari Anas. Dalam riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'ad. Dalam riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'bah dari Abu Atawiyah. Dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit. Buatlah hati mereka tenang dan jangan menakut-nakuti. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang pendidik hendaknya mempermudah peserta didiknya. Terlebih di masa pandemi, kegiatan belajar secara daring hendaknya pendidik tidak mempersulit peserta didiknya, sehingga peserta didik nyaman dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, hadis riwayat Imam At-Tirmizi kitab ke-41 bab menyembunyikan ilmu, hadis nomor 2573. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Budayl bin Quraisy al-Yamiyu al-Kufi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Umarah bin Zadzan dari Ali bin Al-Hakam dari Atto dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Dan pada bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Amru, Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan. Dalam hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidik tidak boleh menyembunyikan ilmu yang ia miliki terhadap peserta didiknya. Jika peserta didik menanyakan suatu hal mengenai pembelajaran, sudah menjadi kewajiban pendidik untuk memberikan jawabannya jika ia mengetahuinya. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, jika pendidik menyembunyikan ilmunya dari peserta didik, maka pendidik tersebut akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Dan yang terakhir, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Wads dan Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Al-Haythami diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Wads, di dalamnya terdapat Ibad bin Katsir dan dia adalah matruk al-hadis atau yang ditinggalkan hadisnya. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketentraman dan ketenangan.
dan tawadulah kepada orang-orang yang belajar darinya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa selain mempelajari ilmu yang ia dapatkan, peserta didik harus mempelajari adab juga. Selain itu, peserta didik harus rendah diri atau tawadu terhadap gurunya, karena ilmu yang ia miliki itu merupakan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Ibaratkan ilmu adalah air, peserta didik adalah cawan, dan pendidik adalah teko. Air dari teko tidak akan bisa mengisi cawan jika cawan tersebut lebih tinggi daripada teko. Oleh karena itu, peserta didik harus tawadu terhadap gurunya supaya ia mendapatkan ilmu yang banyak, berkah, dan bermanfaat baginya dan banyak orang. Kesimpulannya, etika mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya. Dalam dunia pendidikan khususnya, etika harus dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik karena berguna untuk menciptakan hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik, sekaligus dapat membuat kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam Islam, pendidik dan peserta didik dapat mengambil suri tauladan dari Rasulullah SAW mengenai etika yang baik bagi pendidik dan peserta didik. Ketika pendidik dan peserta didik memiliki etika yang baik, maka ilmu yang telah diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik menjadi ilmu yang berkah. Hubungan antara keduanya pun semakin erat karena di dalam diri masing-masing telah tertanam bagaimana cara beretika yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai etika pendidik dan peserta didik berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya Rama Ramdan Fauji pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.